Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, yang pertama yang kita lakukan adalah seperti ini ya. Jadi nanti persiapan datanya terlebih dahulu, bisa dibuka file yang ini, client 3909, kita buka. Ya, seperti ini. Nanti kita lihat datanya. Nah, ini data pada sheet data. Nah, di sini ada data penelitian. Jadi data penelitian ini sebelum kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS, kita rubah dulu bentuknya menjadi, ini kan tadinya bentuknya adalah XLSX, kita rubah dulu formatnya menjadi CSV. Caranya kita copy data ini. Jadi yang di copy itu ininya saja ya, nama dari kuesionernya ini dan data. Jadi seperti ini kita copy. Nah, seperti ini kita copy, kemudian kita buat file baru, kita pastikan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, klik file, save as, browse. Nah, ini bebas mau kita taruh di mana. Kita beri nama, sini file name-nya kita ganti contoh seperti itu. Kemudian save as type-nya kita rubah menjadi CSV. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita klik save saja. Ini karena saya sudah buat file CSV-nya yang ini, nanti kita gunakan file yang ini saja. Jadi seperti itu untuk proses pembuatan file CSV-nya. Ini bisa kita close. Oke, setelah file CSV-nya sudah terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Jadi untuk prosesnya ini nanti untuk di versi 3 atau 4 itu prosesnya sama saja. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah aplikasi Smart PLS-nya. Setelah seperti ini, kita klik New Project, kita beri nama. Sini kita tulis saja contoh seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita masukkan data CSV yang tadi, yang ini, dengan cara ini, double click to import data. Ini kita double click. Kita masukkan CSV-nya yang ini. Dari client 3909 CSV, kita open. Nah, ini nanti bisa diberi nama, ini bebas. Ini tinggal kita langsung oke saja seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini kita bisa close saja. Kita double klik ke menu yang ini, yang ada titik 2 ini, titik dan kuning 2 ini, kita double klik. Nah, di sini ada keterangan indikator. Nah, indikator ini nanti kita pindahkan ke lembar kerja ya, sesuai dengan masing-masing variabelnya. Jadi harus berkelompok. Caranya kita blok. Jadi klik yang ini x1.1 kita klik, kemudian tekan shift, kemudian kita pilih x1.3 yang terakhir ini. Nah, seperti ini ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita klik, kita drag ke lembar kerja. Nah, seperti ini. Oke. X2.1 ini untuk variabel X2 juga sama caranya, di drag seperti ini. Jadi klik yang X3.1, tekan shift, kita klik X3.3. Nah, seperti ini. Oke, X4, kemudian Y. Ya, seperti ini. Oke. Jadi nanti untuk bentuk tabel, bentuk grafiknya ini bebas ya, menyesuaikan dengan apa yang nanti dibutuhkan. Yang penting nanti pada angka-angka hasil analisisnya itu tidak terjadi tabrakan, atau setiap angkanya itu bisa dengan jelas terbaca. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Caranya, ini kita klik kanan di titik yang merah ini, bulatan yang merah ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih rename. Nah, di sini kita beri nama X1 seperti ini untuk cepatnya. Klik kanan, rename, X2, X3, X4. Kemudian ini adalah variabel Y. Nah, setelah seperti ini kita hubungkan variabelnya sesuai dengan hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitiannya di sini ada 4 ya. Ada 4.
Jadi seluruhnya ini adalah pengaruh langsung. Jadi untuk hipotesis yang pertama adalah pengaruh, kita klik ini ya, menu connect ini, pengaruh X1 terhadap Y, X2 terhadap Y untuk hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Nah, seperti ini. Ini bisa kita save. Nah, kita save dulu. Nah, kemudian setelah seperti ini, lalu kita lakukan pengujian untuk outer dan inner modelnya. Caranya, klik calculate, PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Kita pilih ini. Yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, pada nilai outer loading ini sama saja dengan uji validitas. Jadi yang di sini yang diuji ini adalah validitas dari variabel construct. Nah, dikatakan valid jika nilai dari outer loadingnya ini, nilai loadingnya ini lebih besar dari 0,70. Nah, ini seluruhnya lebih besar dari 0,70, berarti seluruh variabel penelitian ini dinyatakan valid. Nah, jika ini nanti ada yang di bawah 0,70, ini nanti akan berwarna merah. Nah, ini seluruhnya hijau. Hijau itu artinya sudah memenuhi standar kriteria. Nah, setelah uji validitas, kita lihat juga untuk validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini adalah untuk validitas variabel latennya ya. Kalau ini adalah validitas untuk konstruk. Nah, ini adalah validitas untuk variabel laten. Nah, untuk validitas variabel laten ini dilihat dari nilai HVE. HVE ini harus di atas 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di atas 0,5. Kemudian untuk reliabilitas ini di sini ada dua yang dapat kita gunakan. Jadi Crobak Alpha dan Composite Reliability. Nah, di sini jika salah satu atau keduanya ini sudah memenuhi standar, yaitu di atas 0,70, maka variabel penelitian ini dapat dikatakan reliable. Nah, ini seluruhnya sudah memenuhi kriteria, artinya sampai sejauh ini untuk uji validitas reliabilitas, maka seluruh variabel penelitian ini, variabel konstruk dan variabel latennya ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Maka dilanjutkan dengan uji selanjutnya. Nah, uji selanjutnya itu adalah uji discriminant validity. Nah, untuk discriminant validity ini, nanti kita bisa buka ini ya, interpretasi ini supaya lebih gampang. Nah, untuk discriminant validity di sini ada 3 macam pengujian, yaitu adalah von Rankel criterion, cross loading, dan heteroid monoroid ratio atau HTMT. Nah, di sini saya menggunakan uji von Rankel criterion. Jadi ada 3 uji di sini, itu bisa dipilih salah satunya. Tapi yang biasa saya gunakan adalah yang ini, yang von Rankel ini. Nah, pada pengujian ini untuk ini ya nanti ya, von Rankel ini. Nah, pada pengujian von Rankel ini kita untuk mengetahui apakah di sini terjadi gejala multikoleritas atau tidak. Nah, untuk cara membacanya, oke, kita kembali ke sini. Untuk cara membacanya itu adalah kita lihat di sini. Jadi kita membandingkan hubungan variabel x1 ke x1, x2 ke x2, x3 ke x3 dengan variabelnya sendiri. Nah, ini. Jadi dia itu nilainya harus lebih besar ke variabelnya sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya. Nah, kalau misalkan x3 ini lebih besar ke variabel lain, jadi x1 atau x2, maka di sini terjadi gejala multikoleritas. Tapi di sini kita bisa lihat untuk x3 ini ke x3 nilainya adalah 0,895. Nah, di sini x3 ke x3 ini lebih besar dibandingkan dengan x1 ke x2. Nah, ini x3 ke x1 nilainya 0,573. X3 ke X2 nilainya adalah 0,507, sedangkan X3 ke X3 nilainya adalah 0,895. Ini lebih besar, artinya tidak terjadi gejala multikoleritas pada variabel X3. Kemudian X4 juga sama, nilai juga sudah lebih besar, Y juga lebih besar. Oke, seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian. Di sini pengujiannya adalah inner model. Nah, untuk inner model ini yang kita lihat adalah nilai dari inner fifth. Nah, inner fifth ini collinearity statistik, kita klik fifth, kita masuk ke inner fifth. Nah, di sini untuk nilai fifth ini adalah di bawah 5. Jadi untuk nilai fifth ini di bawah 5. Nah, ini standarnya adalah di bawah 5. Jadi seluruh variabel penelitiannya itu
memiliki nilai VIF yang di bawah 5, artinya di sini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian kita lihat juga nilai dari R-square-nya. Nah, R-square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X1 sampai dengan X4 terhadap variabel Y. Nah, di sini untuk R-square-nya nilainya adalah 0,572. Artinya variabel X1 sampai dengan X4 ini memiliki pengaruh sebesar 57,2% terhadap variabel Y. Sedangkan sisanya 42,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian. Jadi, seperti itu tuh cara membacanya. Untuk kemudian ada pengujian predictive relevance atau Q kuadrat. Ini nanti kita lakukan pengujian ini, terus kemudian kita lihat nilai F-nya dulu. Nah, untuk F nanti bisa dilihat di sini ya, diklik saja. Nah, ini untuk nilai F-nya. Nah, nilai F ini interpretasinya adalah seperti ini. Jadi F ini secara individu ya. Jadi X1 terhadap Y besar pengaruhnya seperti apa, X2 terhadap Y besar pengaruhnya seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada kriterianya. Nah, ini tinggal dibandingkan saja nilai ini dengan kriteria yang ada di sini. Nah, contohnya adalah untuk X1 ini. X1 terhadap Y memiliki nilai 0,048. Nah, 0,048 ini tergantung 0,048 ini memiliki afekses ini tergolong dalam kategori kecil, jadi di bawah 0,15. Jadi seperti itu ya. Jadi X1 ke X2 ke Y nilainya adalah 0,69, tergolong kecil. Kemudian X3 ke Y juga kecil. X4 ke Y nilainya 0,17, itu tergolong sedang ya, di atas 0,15, 0,17 seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pengujian untuk Q kuadratnya. Caranya kita kembali lagi ke sini ke model ini, analisis jalurnya ini. Kita klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding. Nah, ini untuk pengujian Q kuadratnya. Start calculation. Nah, ini adalah hasil untuk pengujian Q kuadratnya. Nah, Q kuadrat yang ini ya. Nanti bisa dilihat interpretasinya. Kemudian kita lakukan pengujian yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini menggunakan uji bootstrapping. Kita kembali ke model yang tadi. Caranya klik calculate, kemudian bootstrapping. Start calculation. Nah, kita klik path coefficient. Nah, ini adalah hasil uji dari bootstrappingnya atau uji hipotesisnya. Jadi setiap kali bootstrapping ini nanti nilai p-value-nya ini akan berubah-ubah ya. Nah, di sini dikatakan diterima hipotesisnya jika nilai p-value ini di bawah 0,05 atau berwarna hijau. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya adalah X1 terhadap Y, nilai p-value-nya adalah 0,44. Nah, ini di bawah 0,5, maka variabel X1 dapat berpengaruh positif dilihat dari nilai original sampelnya ini. Nah, jadi pengaruhnya itu positif kalau misalkan nilai original sampelnya ini tidak ada tanda negatifnya. Ini tidak ada tanda negatif secara keseluruhan, artinya seluruh variabelnya ini berpengaruh positif ya. Jadi X1 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan, maka hipotesisnya diterima. Kemudian X2 terhadap Y memiliki pengaruh positif signifikan dan hipotesisnya diterima. Nah, pada X3 ini memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, maka pada hipotesis 3 atau X3 ini dinyatakan hipotesisnya itu ditolak. Oke, sekian untuk pengujian SmartPLS. Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.